Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral seberapa yang hadir dalam misa peringatan 3 tahun wafatnya Bapak Uskup John Saklil. Membaca dan mendengar Injil sore hari ini, saya membayangkan kita seperti wanita Kanaan itu. Wanita Kanaan itu berasal dari daerah Tirus dan Sidon. Itu daerah suku kelas 2, kasta rendahan. Anaknya sakit dan Yesus lewat di sana. Yesus itu orang Yahudi, kastanya lebih tinggi. Jadi selayaknya, seharusnya orang kasta rendah tidak pantas untuk bertemu orang kasta tinggi, apalagi mengajukan permohonan. Dan memang jawaban sikap Yesus dan jawaban Yesus sangat menyakitkan. Pertama, Yesus diam. Tapi wanita ini tetap berteriak. Dan murid-murid bilang, suruh dia pergi. Guru, suruh dia pergi saja, bikin ribut, bikin kacau. Tetapi karena wanita itu tetap mendesak, maka Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang. Tapi wanita ini tetap mendesak. Dan Yesus menjawab, tidak patut, tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Bukan main. Ini kalau orang yang punya rasa malu, orang sudah menghilang. Anjing. Wanita ini pasti merasa, saya anjing. Tapi wanita itu tidak menyerah. Wanita itu bilang, betul, betul Tuhan. Tapi anjing-anjing pun makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan. Kalimat ini menggugah Yesus. Hebat sekali wanita ini. Dan Yesus menjawab, Ibu, imanmu luar biasa. Anakmu sembuh. Sore hari ini kita hadir di sini untuk memperingati 3 tahun lalu uskup kesayangan kita pergi. Ada rupa-rupa aksi mendekati demo, terlisan maupun tertulis. Masyarakat dan umat meminta supaya segera ada uskup baru. Bahkan ada pejabat tertentu yang otak tidak terlalu beres menuntut bahwa uskup itu harus orang Papua, tidak mau tahu.
menanggapi semuanya ini. Gereja tidak bergeming. Gereja mendengar tentu, tetapi gereja tetap pada pikiran. Memilih seorang uskup tidak sama dengan memilih seorang bupati. Memilih seorang uskup tidak sama dengan memilih seorang gubernur. Memilih seorang bupati tidak sama dengan memilih seorang presiden. Yang berlaku Vox Populi, Vox Dei. Suara terbanyak itulah yang jadi pemimpin. Maaf, di gereja Katolik tidak seperti itu. Kemarin sore atau 2 hari lalu saya didatangi oleh wartawan kemarin dan bertanya tentang proses pemilihan. Bertanya tentang kapan kita punya uskup. Dan saya mencoba menerangkan. Dan tadi pagi saya membaca surat kabar, ternyata salah. Salah mengutip. Dan ini bahaya sekali. Seakan-akan kita di Timika atau Pastor Martin atau Pastor Madea, pimpinan keuskupan, mengirim nama-nama ke Vatikan. Ini salah. Membaca berita itu orang pasti punya persepsi salah sekali. Dan kalau yang terpilih itu tidak sesuai dengan orang yang protes-protes, bayangkan akan ada demo besar-besaran kepada Pastor Martin atau Pastor Madea. Karena sesuai surat kabar itu mereka yang kirim calon. Astaga. Saya terdorong. Sebetulnya yang khotbah ini kami sudah bicara Pastor Rekan, ya, Pastor Brian yang khotbah. Tapi sebelum tiba-tiba ada pikiran, saya bisik, Pastor, saya yang khotbah sudah ya, sekalian dengan pengumuman itu. Ya, mohon umat mendengar baik-baik, karena Anda selalu bertanya, kapan kita punya uskup? Kapan kita punya uskup? Oke. Saya mencoba untuk merangkum bagaimana proses terpilihnya seorang uskup. Mohon dengar baik-baik dan menyampaikan itu kepada umat yang tidak hadir. Saya berharap multimedia juga mencatat baik-baik sehingga bisa menyebarkan pencerahan ini kepada seluruh umat. Bila perlu seluruh umat keuskupan. Prosesnya bagaimana? Nah, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah dalam kondisi di mana terjadi takhta lowong atau jelang pensiun. Nah, di setiap keuskupan di seluruh dunia itu ada yang namanya Dewan Kuria Keuskupan. Mereka itu terdiri dari Bapak Uskup dan beberapa imam yang dipilih oleh uskup, Dewan Kuria. Nah, setiap tahun Dewan Kuria ini menilai dari sekian banyak imam yang ada di keuskupan ini, siapa-siapa yang pantas dipersiapkan untuk menjadi uskup. Saya ingat saya masih di Kuria, belum pernah kami bahas ini. Karena mungkin Bapak Uskup pikir dia masih umur panjang, atau Bapak Uskup dengan diam-diam sudah menyiapkan calon tertentu. Yang ini saya tidak tahu. Nah, penilaian Dewan Kuria ini menjadi lebih mendesak lagi kalau uskup sudah mencapai umur 75, jadi mau pensiun. Contohnya Keuskupan Jayapura. Pasti sudah disiapkan. Dan saat sede vakante, kursi takhta uskup
lowong. Lihat di depan kita, takhta uskup ada silang ungu, artinya sede vacante, takhta lowong. Maka kegiatan untuk mengusahakan calon-calon itu lebih mendesak lagi. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, daftar nama-nama para imam yang nominasi uskup itu dikirim ke Vatikan. Dan yang ini harap wartawan yang salah paham itu dia dengar baik-baik supaya mengikuti penjelasan ini. Nama-nama itu diperoleh Nuncius, duta Vatikan, dengan cara meminta kepada sejumlah orang yang ditunjuk langsung oleh Nuncius sendiri secara rahasia. Ya. Dan orang-orang itu mendapat semacam surat. Mohon menjawab. Tulislah beberapa nama yang engkau anggap pantas jadi uskup. Pasti dari sini ada, ya. Itu bisa suster, bisa imam, bisa tokoh masyarakat. Yang tahu orang-orang itu hanya Nuncius, duta Vatikan. Dia minta untuk mengajukan nama-nama imam yang layak untuk menjadi uskup. Dan biasanya antara 2 atau 3 orang dikirim ke duta Vatikan atau menghadap langsung dan bicara-bicara dengan duta. Duta bilang, ya kita sedang mencari calon uskup. Bagaimana? Apakah kamu punya calon? Ya, kamu dipilih dari sekian puluh ribu orang di Timika untuk memberikan suara. Jadi silakan menulis nama. Dan nama itu tentu dengan alasannya, ya, alasan-alasan mengapa memilih si A atau si B. Setelah nama itu ada di tangan duta, misalnya ada 10, pasti duta akan memilih 3 orang. Contoh. Dan 3 orang ini dikirim kembali lagi kepada orang-orang. Ini ada 3. Kamu bisa memberi penilaian? Kamu bisa memberikan penilaian? Misalnya kirim ke tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, pastor, bruder, suster. Untuk menilai. Ini sudah ada nama-nama ini. Jadi tolong memberikan semacam pendapat dan pandangan. Mohon perhatikan baik-baik. Penilaian itu tidak serta-merta diterima oleh duta, karena duta juga diam-diam mempelajari track record dari imam yang dianggap patut itu. Nah, ada banyak tetapi saya menyebut beberapa. Menurut kitab hukum kanonik bab 378 disebutkan beberapa kriteria calon uskup. Mohon dengar baik-baik. Yang pertama, unggul dalam iman. Dia hidup baik, saleh, semangat merasul, bijaksana, punya kearifan, punya keutamaan manusiawi. Membaca ini kita pusing, mau dapat orang macam ini di mana? Ya. Semua pastor itu pernah jadi frater. Dan pasti dia punya track record. Pasti duta akan cek di seminari. Dulu di seminari dia bagaimana? Setelah menjadi imam, di mana saja dia tugas. Misalnya, contoh, ya, Pastor Amandus pernah tugas di mana? Oh, di Kokonau. Akan dicek di Kokonau.
orang ini punya cerita apa selama dia di Kokonau. Di mana lagi? Di Jayapura. Akan cek ke Jayapura, orang ini punya track record apa di Jayapura. Dia tugas di mana? Oh, di Jakarta. Akan dicek di Jakarta. Kemana lagi? Oh, dia ke Roma. Akan dicek lagi di Roma. Dia tugas di mana lagi? Di Timika. Akan dicek di Timika. Coba, betapa ketatnya. Itu baru yang satu. Kedua, kriteria kedua, memiliki nama baik di masyarakat umum. Ya, kalau pastor pimpin demo, kalau pastor yang bikin ciptakan masalah, bagaimana mau jadi uskup? Nama sudah jelek di masyarakat. Out. Ketiga, usia minimal 35 tahun. Yang ini semua pastor bisa lewat. Pastor Brian sudah umur berapa? 37. Berarti ini salah satu calonnya. Ya. Karena batasnya 35 minimal. Jadi kalau sudah 37, wah bisa. Keempat, sekurang-kurangnya telah 5 tahun ditabiskan menjadi imam. Sudah 5 tahun. Saya pikir Pastor Brian juga sudah lewat. Oh, belum lewat kan 5 tahun? Oh, belum. Oh, berarti tidak lulus. Pastor Brian tidak bisa karena belum sampai 5 tahun jadi imam. Dan yang terakhir, memiliki gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam kitab suci atau teologi atau hukum gereja, hukum kanonik yang diperoleh pada lembaga pendidikan lanjut yang disahkan oleh Vatikan. Jadi bukan sembarang universitas, tapi universitas yang diakui oleh Vatikan. Atau sekurang-kurangnya, walaupun dia tidak punya gelar doktor, dia tidak punya gelar lisensiat, tetapi mahir dalam mata kuliah tersebut. Ya. Nah, itu syaratnya. Paus dan tim khusus, terutama nuncius sendiri, duta besar sendiri, akan ikut menilai apakah ada di antara nama-nama yang direkomendasikan itu cocok untuk dipilih jadi uskup. Mohon perhatikan baik-baik, dan ini catatan penting. Uskup tidak dipilih oleh umat. Mohon catat ini. Jadi kalau ada pesta apa umat berkumpul, lalu ada tokoh masyarakat berdiri dan kami mengusulkan, kami mau misalnya Pastor X menjadi uskup. Kok siapa? Tidak ada, ya. Siapapun dia, bupati ke gubernur ke presiden. Kok tidak punya hak? Ini Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja, bukan manusia. Yang kedua, catatan kedua, tidak disebutkan bahwa calon uskup itu harus putra daerah. Misalnya, karena uskup itu di Semarang, maka keuskupan Semarang, maka uskup harus orang Jawa. Maaf, Vatikan tidak mencatat itu. Karena keuskupan Jayapura itu Papua, maka uskup itu harus orang Papua. Maaf, yang itu tidak ada dalam kamus Vatikan. Harap ini jelas. Kita lanjut. Langkah ketiga. Setelah Paus memilih salah satu dari katakanlah 3 nama yang dikirim di sana, yang direkomendasikan nuncius dan timnya itu, lalu nuncius duta Vatikan akan mengundang imam yang sudah dipilih namanya untuk diberitahukan bahwa pastor, kau sudah dipilih Paus menjadi uskup.
Dipanggil sendiri. Ya. Jadi kalau besok lusa, kalau duta memanggil Pastor Brian, kita siap-siap. Ini duta bilang apa ini, ya? Jangan-jangan dipilih jadi uskup, contoh. Ya. Nah, ia saat menghadap bisa menolak. Ya, saya tidak bisa karena ABC. Dia punya alasan dan gereja harus menghormati alasan itu, ya. Tetapi biasanya rata-rata semua pastor yang dipilih itu menolak. Dalam sejarah biasa mereka menolak. Tetapi duta bilang, aduh ini sudah lewat pemilihan, sudah lewat pertimbangan, sudah lewat penelitian, penyelidikan, Anda itu bisa. Lalu akhirnya dia menerima. Maka, oke. Duta itu akan menyuruh dia masuk kapel, berdoa, mohon kekuatan. Karena tugas ini tugas berat. Harus melaksanakan tugas rasul. Dan itu tidak semua orang bisa. Jadi mohon masuk kapela, berdoa, mohon kekuatan. Proses yang dari awal sampai yang saat ini saya omong ini tidak ada orang yang tahu. Hanya duta Vatikan dengan imam yang bersangkutan yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Ini semua rahasia. Setelah keluar dari kapela dan imam bilang, ya saya sebetulnya rasa berat, tapi kalau memang itu dipercayakan oleh Paus, saya siap. Maka kita masuk ke langkah keempat, menetapkan tanggal diumumkan. Ya, setelah imam itu mengatakan ya, atas penunjukan itu ia akan diminta untuk menulis surat dengan tulisan tangan sendiri di hadapan duta Vatikan. Tulis bahwa engkau bersedia dan siap menjadi uskup. Tulisan tangan itu duta akan mengirim langsung ke Vatikan. Setelah Paus menerima itu, lalu mereka tentukan tanggal. Tanggal diumumkan. Jadi misalnya ditentukan tanggal, misalnya minggu depan itu tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Misalnya tanggal 6 Agustus akan diumumkan uskup baru untuk Timika. Jam pada hari yang sama, Vatikan mengumumkan, Timika juga mengumumkan bersamaan uskup itu, ya. Dan sesudah diumumkan, maka persiapan tabisan. Uskup terpilih biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lah untuk mempersiapkan tabisan. Nah, dalam rentang 3 bulan itu uskup terpilih menyiapkan rencana kerja, logo tabisan, pakaian uskup, dan beberapa teknis pelaksanaan tabisan lainnya. Uskup terpilih itu juga akan mengambil waktu 1 minggu, 2 minggu untuk retret pribadi, ya, untuk mempersiapkan sebelum dia kembali ke keuskupan supaya ditabiskan. Nah, dari semua penjelasan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, nampak bahwa tidak mudah memilih dan menetapkan seorang uskup. Sebab menjadi uskup itu adalah ketentuan Tuhan, pilihan Roh Kudus. Makanya jangan heran kalau sudah 3 tahun ini kita belum dapat uskup yang baru. Karena duta Vatikan kepala sakit, kasih masuk nama ini, periksa-periksa, ada noda. Nama ini periksa, ada noda. Semua. Mau ambil juga dari Papua, seperti ada demo-demo, tetapi diperiksa juga tidak. Lalu kita mau apa? Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimanapun Injil hari ini berkata, berat
Yesus mengabulkan permohonan ibu yang anaknya sakit ini, ya, di daerah Tirus dan Sidon. Tetapi karena iman yang begitu kuat dari ibu itu, dengan agak mendesak, tidak tahu malu, terus bergerak maju. Akhirnya Yesus bilang, "Ibu, imanmu telah menyelamatkan anakmu. Jadilah sembuh." Dengan keyakinan yang sama, saya mau sampaikan kepada umat katedral dan mungkin umat lain yang nanti mengikuti mendengarkan penjelasan ini. Jangan kita berhenti. Pastor-pastor kita memang bukan malaikat. Mereka ada banyak kekurangan. Dan pasti duta memperhitungkan itu. Sehingga masih berat untuk menentukan pilihan. Tapi mari kita tetap mohon kepada Tuhan Yesus supaya cepat seperti Yesus menjawab doa dari wanita di daerah Tirus dan Sidon itu. Begitu pula Dia akan menjawab permohonan doa-doa kita umat Keuskupan Timika sehingga segera akan ada uskup yang baru. Amin.